Bismillahirrahmanirrahim, sahabatku. Beberapa tanggapan muncul ya ketika saya bikin sebuah konten. Bila kita berpikir capek dan melelahkan, maka tak ada dalam kehidupan ini yang tak akan capek dan melelahkan. Berbuat positif, capek dan melelahkan. Demikian halnya juga ketika kita berbuat negatif, juga akan terasa capek dan melelahkan. Maka tinggal kita milih mau berbuat baik, tetap juga capek, atau berbuat negatif, tetapi juga tetap akan capek dan kelelahan. Namun tentu saja di balik kedua perkara tersebut ada daya pembeda, yakni terletak pada nilainya. Seseorang yang berbuat kebaikan maka ia akan berhadapan dengan kelelahan dan rasa capek. Sebab manakala ia berbuat kebajikan maka ia tidak selamanya berhadapan dengan hal-hal yang menyenangkan. Mungkin ia akan dicibir, ia akan dihina, bahkan dibuli atas kebaikan yang dilakukannya itu. Bila ia tidak kuat mental, mungkin akan timbul rasa putus asa di dalam dirinya, bahkan ia akan lari dari kenyataan. Karena untuk sebuah kebaikan ternyata tak semudah membalikkan telapak tangannya. Ia lelah dan capek karena resiko yang harus dijalaninya. Karena berupaya tentu saja untuk berada di atas jalan kebaikan yang dilakukannya. Namun bila saja ia menyadari bahwa langkah yang ditempuhnya itu untuk berbuat kebajikan akan berhadapan dengan segala resiko, maka ia akan tetap konsisten di atas jalan kebajikan yang ditempuhnya, karena ia menyadari bahwa di balik rasa capek dan lelahnya itu akan ada sebuah apresiasi, sebuah penghargaan yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentu pada akhirnya berujung pada kemuliaan dan kebahagiaan yang ia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Sahabatku, kelelahan yang dilewati saat disikapi dengan penuh hikmah, dengan penuh kesadaran akan hadirnya Allah dalam kehidupan, yang disebut dengan lillah, itu karena Allah, maka tentu akan berbuah kemanisan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Lantas bagaimana dengan sebuah keburukan? Ya, sama halnya dengan sebuah kebaikan. Bahwa seorang yang melakukan sebuah keburukan pun akan merasakan capek dan kelelahan. Mengapa? Sebab saat ia berbuat keburukan, maka ia pun akan berjuang keras untuk dapat menguatkan seluruh tujuan-tujuan keburukannya agar tercapai sesuai dengan apa yang dia harapkannya itu. Ia akan merasakan capek dan lelah, bahkan bahaya begitu ya, karena harus mengeluarkan harta dan biaya untuk melakukan keburukan tersebut, bahkan berisiko untuk berhadapan dengan sesuatu yang nanti akan bisa menjadi kerugian dan kebinasaan. Akan tetapi juga seluruh pikiran dan tenaganya juga akan ikut terkuras untuk bisa memperoleh kepuasan atas dorongan hawa nafsunya tersebut. Bahkan ia pula juga tentu akan sangat lelah dan capek bila maksud dan tujuan tersebut tidak ia peroleh. Makanya ia akan berjuang lebih keras lagi untuk mencari cara atau mencari strategi agar keburukan-keburukan yang dilakukannya itu tidak lagi meleset. Hanya saja tentu ada daya pembeda begitu kan antara perbuatan kebaikan dengan keburukan. Kalaupun toh sebuah kebaikan itu bisa membuat seorang lelah dan capek, namun tentu di balik lelah dan capeknya ia akan memperoleh apresiasi, akan memperoleh penghargaan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi nilai yang memberikan daya pembeda. Maka jangan pernah berhenti berbuat kebajikan, karena di balik capek dan lelahnya kita menjalani sebuah kebajikan atau berbuat kebajikan, maka sebenarnya kita tengah menyiapkan diri untuk menerima sebuah penghargaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Dan stop begitu kan untuk berbuat keburukan dalam hal apapun juga. Sebab tentu saja
itu hanya akan menjadi awal kerugian, kehinaan, dan kebinasaan. Jadilah sponsor kebaikan, jadilah pionir di dalam menegakkan kebaikan, karena di balik kebaikan yang dilakukannya itu tentu saja akan memberikan ketentraman, kemuliaan dalam makna yang sesungguhnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.